Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ya Rabbana alimna bajahilna wa dzakirna manasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, doa saya buat kita semua, senantiasalah Allah memuliakan kita apabila dan di mana saja kita berada, mulia itu tetap bersama kita. Dan apabila kita juga mendapatkan itu dengan merasakan kita tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Mulia kita di dunia dan insyaallah mulia pula kita di akhirat dalam konsep yang sama. Lantunan selawat dan salam bersyukur kita, maksud saya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang terus Ia berikan kepada kita. Dan saya tetaplah mengatakan setelah kita menjawab nikmat itu dengan ucapan hamdalah, dan kita lanjutkan berniat untuk menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, benar-benar kita jadikan sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itulah yang menjadi teman abadi kita ketika kita nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Maka berbahagialah orang yang pulang menghadap Allah ketika meninggalkan dunia yang fana ini. Ibadah semasa hidup di dunia itu terjaga dan punya dasar ilmu yang benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita semoga kita semua dicatat Allah menjadi hamba Allah yang syakirin, yang pandai berterima kasih kepada Allah. Lantunan salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada rohani junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua, kedua orang tua kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhir kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian kita ada 5 cara untuk bermakrifat kepada Allah. Cara yang pertama kita sudah bahas, yakni dengan mengenal asal usul diri. Kesimpulan dalam kajian itu, kita sesungguhnya dalam kacamata hakikat tak pernah ada. Maka lantas yang ada ini adalah tazalli atau nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Kata kita tidak pernah ada tentu dilandasi la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basyirun wala mutakallimun. Itulah makna kita tiada. Minimal kita bisa berada pada maqam la haula wala quwwata illa billah, bahwa kita ini lemah, tak berdaya di hadapan Allah, terkecuali Allah yang Maha Kuat, dan seterusnya. Pada malam hari ini kita mencoba menelusuri kembali cara yang kedua untuk mengenal Allah, itu adalah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hasan Asy'ari
Beliau inilah ulama yang membahas tentang tauhid sifat. Dalam hal ini adalah yang kita kenal dengan sifat 20. Yang pertama yang harus kita pahami, bukan berarti sang ulama membatasi sifat Allah itu lebih dari membatasi sifat Allah itu hanya 20. Beliau sedikit pun tidak bermaksud mengatakan sifat Allah itu terbatas sampai 20. Tetapi tujuannya adalah, atau dasar pemikirannya, karena sifat 20 itu adalah termaktub atau tertulis di dalam Al-Quran. Dan dengan 20 itu orang yang ingin mengenal Allah, maka mampulah 20 sifat itu menjawab seseorang itu untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhentilah untuk melawan kita orang awam ini mengatakan Abu Hasan Asy'ari kajian tauhid itu adalah kajian yang gila. Maka awal gilanya itu mereka menilai, ya tetangga kita sebelah menilai karena membatasi sifat Allah 20, padahal tidak demikian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat 20 yang dimaksudkan itu terhitung dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu adalah 20 sifat. Dan itu adalah hal yang wajib kita ketahui. Maka oleh karenanya kalau bisa kita ini hafallah sifat 20 itu. Ya, hafal lafaznya wujud, ada, qidam, sedia, baqo, kekal, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan segala yang baru. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyat itu artinya esa, dan seterusnya dan seterusnya, itu wajib. Tapi kalau ini saya wajibkan menghafal ya 1 sampai 20 beserta artinya minggu depan. Misalnya saya bilang Wa'nu ini dihafal satu-satu ke depan, maka saya yakin Wa'nu nggak datang minggu depan. Iya kan? Apalagi nanti dia menghafal salah-salah pula, iya kan? Nah, jadi ujungnya tak usah apalah dihafal, niat saja sendiri, karena itu adalah sifat Allah. Nah, jadi kalau kita jemaah dimuliakan oleh Allah, coba kita selusuri dulu ini. Kita selusuri dulu, sifat 20 itu terbagi kepada 4. Ya, sifat 20 itu terbagi kepada 4. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Ya, sifat nafsiyah ini sifat dirinya. Dari 20 sifat itu diambilnya 1. Yaitu wujud. Ya, wujud itu artinya ada. Kalau dipakai lawannya mustahil, Allah itu tiada. Jadi Allah itu wujud, wajib dia itu ada. Ya, itu harus kita pahami. Wajib Allah itu ada. Mustahil dia tiada. Maka pertanyaannya, kalau Allah itu wajib ada, apanya yang ada? Kan begitu. Ya, apanya yang ada? Inilah menyangkut 4 hal. Yang pertama, Allah itu wujud, wajib ada zatnya. Ya, ada zat. Allah itu wajib ada. Yang kedua, Allah itu wajib wujud ada, itu ada sifatnya. Ya, kalau ada zat mesti ada sifat. Yang ketiga, ada Allah itu ada asma'nya, ada namanya. Yang keempat, Allah itu ada af'al, ada perbuatannya. Ya, kalau kita sudah paham ini, ketika kita mengatakan Allah, tidak terhenti pada huruf alif lam lam ha atau pada kata Allah.
Apa yang ada di batin kita ketika kita menyebut kata Allah, ya, disitulah 4 elemen itu. Kata Allah itu ada zat, ada sifat, asma dan af'al. Nah, bisa dipahami itu kan? Jadi ketika kita mengatakan Allah, artinya serta zat, serta sifat, serta asma, serta af'al. Kalau jemaah dimuliakan Allah itu paham, maka saya pastikan orang yang tidak mengaji, yang tidak paham, ketika sama-sama menyebut kata Allah, itu berbeda frekuensinya. Jadi kalau kita mengatakan Allah, gitu ya, maka i'tiqad kita apa? Serta yang 4 tadi, serta zat, sifat, asma dan af'al. Ya, mudah ya memahaminya. Yang berikutnya, kalau dikatakannya tadi Allah itu wujud, ada zat. Di manakah zat Allah pada diri kita? Di mana asma Allah pada diri kita? Di mana sifat Allah? Saya ulangi lagi. Kalau Allah itu wujud ada, di mana letaknya yang ada itu pada diri kita? Seumpama zat, seumpama sifat, asma, af'al. Di mana yang 4 itu pada diri kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Tentu kalau zat Allah itu rahasia pada diri kita, ya, rahasia pada diri kita. Kalau harus nanti saya ceritakan, ya tidak jadi rahasia lagi, ya. Tapi memang sulit untuk menyampaikannya karena memang pemahaman tazuk seseorang itu berbeda. Ya, jadi zat Allah di diri kita cukup dikatakan rahasia. Kemudian kalau ada Allah, ada zatnya, ada di diri kita, lantas asma Allah di mana di diri kita? Nama Allah itu, kata Allah itu terpatri di qalb, di hati kita. Ya, 2 jari di bawah susu kiri kita, kata Imam Ghazali, disitulah posisi qalb, hati itu. Tetapi hati yang dimaksud di sini adalah hati rohania, bukan hati jasmania atau dalam bentuk segumpal daging itu. Jadi asma Allah itu di hati. Ya, maka zikir hati itu zikirnya Allah, 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 Allah. Itulah zikir hati. Ya, setiap detak jantung kita itu, ya, sesungguhnya dia berkata, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Adakah kutuhan kamu? Maka bagi orang yang berzikir menggunakan zikir qalb, sesungguhnya bukan kita yang berzikir, bukan kita yang menyebut asma Allah, Allah itu, tapi diri dia sendiri. Allah itu zikir hati. Nah, disitulah letak asma Allah di diri. Terus jemaah dimuliakan Allah, yang ketiga, sifat Allah di diri itu adalah seluruh batang tubuh kita. Ya, mulai dari kulit, daging, tulang, sumsum, ya, ini adalah af'al Allah. Ya, af'al Allah ini perbuatan Allah. Maka zikirnya untuk diri kita, jasad ini, itulah zikir zahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir jasad ini. Makanya ketika kita serius menandungkan zikir la ilallah, la, itu otomatis jasad ini bergerak. Ya, jarang kita lihat orang zikir la ilaha illallah itu badannya diam, la ilaha illallah itu paling zikir orang ngantuk. Tapi badan itu biasanya ikut, karena itu adalah af'al Allah di diri. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, yang keempat itu adalah sifat ya, yang keempat ya. Nah, sifat Allah di diri kita ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, letaknya adalah di hidung. Turun naiknya napas itu, ya, napas naik berbunyi hu, begitu dia turun berbunyi Allah. Itulah sifat Allah.
Kenapa begitu? Tapi 7 sifat Allah, kan gitu ya. Menurut kajian yang lalu, itulah simpulan dari sifat yang 7. Karena napas itu simbol kehidupan atau sifat hayat. Ya, kita bisa berkodrat karena hayat. Kita berkehendak karena hayat. Kita alim mengetahui karena hayat. Kita melihat karena ayat. Kita mendengar karena ayat. Kita berkata-kata juga karena ayat. Itu sifat Allah, turun naiknya nafas kita itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu lewat kaji ini, zat sifat asma af'al wujud Allah, maka melihat itu ada pada diri kita. Nah, inilah dasar dikatakan kalau kita mau melihat Allah, lihatlah pada diri sendiri. Ya, makanya dikatakan barang siapa mencari Allah di luar diri, itu adalah orang yang tersesat. Dalam artian dia tidak akan bertemu dengan itu. Ya, tetapi ketika dia melihat ke diri, dia lihat asma ke dalam, ke hati, ini asma Allah di diriku. Ketika dia melihat seluruh batang tubuhnya, ini Allah di diriku. Ketika dia merasakan turun naiknya napasnya, ini sifat Allah di diriku. Ya, mana zat Allah itu adalah rahasia. Zikirnya hanya zikir hu. Itu zikir zat namanya. Maka sekali lagi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang pertama adalah wujud yang disebut dengan sifat nafsiyah, sifat dirinya. Maka sampai sini dapat kita memahami bahwa ya, nyatalah zat sifat asma af'al Allah pada diri kita. Ya, bukanlah paku sembarang paku, kata orang Melayu. Ya, paku berasal dari negeri seberang. Carilah aku di dalam aku, kata Allah. Aku amatlah terang, maka nyata kali diri kita. Jadi kalau mau melihat Allah, ya, dalam pemahaman kaji ini, kita tidak bisa melihat zat. Berulang kali saya katakan kita tidak bisa melihat zat, tetapi lihatlah diri ini. Jadi melihat Allah itu jangan lagi keluar dari diri. Nah, kemudian yang kedua, sifat 20 itu nafsiyah salbiyah. Sifat salbiyah ini kalau versi saya menjelaskan, ya, yang disebut dengan sifat salbiyah itu sifat yang menjelaskan tentang sifat nafsiyah. Saya memahami begitu. Ya, kalaupun ada nanti yang berbeda pemahaman dalam memahami sifat 20. Jadi nafsiyah salbiyah itu sifat yang menerangkan keberadaan sifat nafsiyah. Bagaimana maksudnya? Ada Allah itu kidam, sedia. Artinya apa? Tanpa awal, tanpa akhir. Ya, selain daripada Allah punya awal, punya akhir. Tapi Allah itu Allah kidam, sedia dia. Ya. Yang ketiga, yang kedua ya, ada Allah itu kidam bako, kekal. Ya, Allah itu kekal. Ya, tidak ada batas waktunya. Kalau kita pakai batas waktu, ghalib menurut umur Rasulullah 63 tahun. Ya, kalau ada malam ini umurnya 62 tahun, 9 bulan, ya, 11 bulan 29 hari, berarti itu artinya tinggal sisa 1 hari lagi. Jadi ada Allah kidam sedia, ada Allah bako. Ada Allah qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Ini artinya apa? Kamu mau taat sama Allah, sama aku, kata Allah, tidak naik derajatku. Kalau kamu pun tidak patuh terhadap perintahku, titahku tidak akan pernah turun. Kalau begitu kita beramal ibadah untuk siapa? Ya, kalau bahasa syariatnya untuk kita sendiri. Ada Allah kidam, ada Allah bako, ada Allah berdiri sendiri. Ya, yang keempat apa? Wujud kidam bako, mukhalafatul hawadis, berbeda dengan baharu, tidak ada mirip siapa-siapa.
Ya, kalau kita ini berdasarkan survei sedunia, manusia ini sedunia ini ada 9 yang bisa mirip. Ya, cuma mencari yang 9 orang itu ya nggak mudah. Ya, Bapak-bapak jemaah dimuliakan oleh Allah, pada waktunya kita berpisah nanti, ya mungkin jumpa di mana-mana. Ini Ustadz ya gitu ya. Itu bisa terjadi. Jadi ada Allah itu Kidam, Bako, Mukhalafatul dan berbeda dengan baharu, Qiyamul binafsi berdiri sendiri. Itu tadi sudah saya sebutkan. Yang terakhir ada Allah itu wahdaniyat, Esa. Nah, apa makna yang harus kita pahami di sini, jemaah dimuliakan oleh Allah? Ketika nanti kita menghadapi sakaratul maut, itu kan godaan sangat hebat. Ya, maka Rasulullah katakan, lakinu mautakum, talkinkan kamu, ingatkan seseorang yang mau meninggal dunia itu, ini dalam versi syariat, ingatkan dia kepada Allah, ajari dia ingat kepada Allah. Itu menurut syariat, menurut ilmu fikih. Tapi kalau menurut ilmu hakikat, setiap kita yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sebenarnya kita sudah mentalkinkan diri kita sendiri. Mengenal sifat Allah ini mentalkinkan juga.